Saya, Indri Istiningsih, Duta Akuntansi Syariah tahun 2022. Saya Fikri Isanul Hoir, Duta Akuntansi Syariah tahun 2022. Selamat siang Mas Fikri dan Mbak Indri. Siang. Boleh ikutan ngobrol sebentar nggak? Boleh. Gimana kabarnya nih Mas Fikri sama Mbak Indri? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Sama-sama baik berarti. Iya. Jadi nih kebetulan kan Mas Fikri dan Mbak Indri ini kan Duta Akuntansi Syariah 2022 kan. Kebetulan HMPS Akuntansi Syariah mau mengadakan open recruitment duta untuk 2023 ini. Nah, apa sih motivasi awal Mas Fikri dan Mbak Indri ketika mendaftar menjadi duta? Siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Oh. Aku dulu ya. Iya. Bebas deh. Kalau motivasi saya ya sebenarnya itu moral sebagai mahasiswa akuntansi sih. Kan kita sebagai mahasiswa kan outputnya kan nggak cuma tentang kuliah pulang. Pasti kan kita pengen value yang lebih. Nah, duta akuntansi itu salah satu untuk meningkatkan value yang lebih. Kalau menurut saya ya, gitu. Makanya kenapa pengen ikut duta itu untuk istilahnya meningkatkan value diri saya lah gitu. Diri saya yang lebih tinggi kecil ini. Oh iya. Dari sebelumnya Kalau dari Mbak Indri nih? Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak jawabannya Mas Fikri ya. Selain buat ningkatin value, motivasinya buat daftar duta tuh dengan kita menjadi duta itu kita lebih membranding diri kita sendiri, lebih ke personal branding. Kalau kita punya value kan otomatis personal branding yang dimiliki oleh diri kita sendiri itu bakalan naik juga. Nah, selain itu ikutan duta ini kita itu bisa ningkatin soft skill yang nggak kita dapet di perkuliahan di kelas. Jadi banyak banget soft skill yang bisa diasah ketika kita daftar jadi duta akuntansi. Oke. Selanjutnya, pengalaman dan pencapaian apa sih yang Mas Fikri dan Mbak Indri peroleh nih selama 1 tahun menjadi duta? Dari Indri kali ya. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Nah, kalau pengalaman sama pencapaian selama 1 tahun jadi duta tuh kita lebih banyak kegiatan kayak bantu fakultas sama prodi. Jadi setiap fakultas ada acara itu kita diminta bantuan untuk membantu, entah itu nyambut tamu di acara-acara gitu. Terus ada juga yang kayak kita disuruh jadi pengisi acara gitu. Nah, kalau dari prodi sendiri kayak seminar yang diadain sama HMPS. Nah, itu kita dimintai bantuan buat jadi MC atau jadi moderator gitu. Kalau dari Fikri gimana? Kalau dari aku ya pencapaiannya itu lebih ke kita menyambungkan apa yang dipengenin fakultas dari duta itu ke fakultas. Jadi contoh misalkan ya tadi sih mirip-mirip, misalkan dari fakultas ada kegiatan yang skalanya nasional atau internasional. Nah, itu duta-duta itu punya peluang itu buat partisipasi di situ. Nggak cuma duta AKS doang, duta prodi yang lain itu juga punya peluang yang sama. Nah, terus juga kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang tadi dibilang juga kegiatan mahasiswa itu juga kita punya peluang di situ, punya peluang buat ikut serta, dan beberapa kali dari duta AKS pun diundang buat ikut serta di partisipasi di kegiatan-kegiatan di skala nasional ataupun internasional. Itu contohnya itu dulu pernah kita partisipasi di kegiatan ICIS. ICIS itu International Conference Ekonomi Syariah pokoknya itu. Jadi itu kegiatan yang dilakukan oleh fakultas dan berskala internasional gitu, dari luar negeri itu diundang di situ, dan duta-duta prodi itu diundang di situ. Gitu. Jadi lumayan padat juga ya jadwalnya ya. Ya padat ya. Padat makanya
nggak sia-sia kalau misalkan nanti Iya. kita ikut duta itu, karena pencapaiannya itu nggak main-main di situ. Skala nasional atau internasional itu semuanya ada di situ. Tapi untuk kegiatannya nggak akan mengganggu perkuliahan juga kan? Nggak akan, atau Nggak. seharusnya nggak akan, karena output dari duta dan kita kuliah kan sebenarnya beda, dan kita kan punya manajemen waktu sendiri kan. Gimana Iya. cara kita time management waktunya itu kita bagi waktunya buat kegiatan kuliah ataupun di luar kuliah gitu. Nah, benefitnya tuh banyak banget kalau jadi Iya. duta. Nah, kalau jadi duta dan kita bisa time management dengan baik, itu kita kuliahnya dapat, terus relasi dapat, soft skill yang lain juga dapat. Nah, kalau tadi kan pencapaian sama pengalaman nih selama menjadi duta. Kalau menurut Mas Fikri dan Mbak Indri, penting nggak sih akuntansi syariah itu bagi mahasiswa? Mahasiswa berarti mahasiswa semuanya ya? Semua Iya, boleh akuntansi atau yang selain akuntansi kan juga bisa ya berarti Iya, gitu. yang umum sama yang khusus akuntansi deh. Kamu mau jawab yang mana nih? Aku yang umum aja deh. Oh, yang umum beda. Siapa dulu? Kamu Aku dulu. Oke. Kalau dari aku ya, menurutku penting akuntansi syariah, jelas penting. Kita kan mahasiswa akuntansi, terus pelajarannya tentang akuntansi, Iya. masa nggak paham tentang akuntansi Iya. ya? Bobrok nanti pas perkuliahan tuh. Makanya penting banget kalau misalkan akuntansi syariah diterapin di mahasiswa akuntansi. Lebih lagi kan kita perkuliahan semuanya mempelajari matkul akuntansi syariah, dan sehari-hari pun seharusnya kita bisa menerapkan buat akuntansi syariah di kehidupan sehari-hari mahasiswa akuntansi itu. Kalau misalnya mahasiswa umum gimana, Indri? Oke, kalau menurutku ya, pentingnya akuntansi syariah bagi mahasiswa umum yang non akuntansi nih. Iya. Nah, mahasiswa umum yang non akuntansi itu jadi tahu apa sih bedanya akuntansi yang konvensional sama akuntansi syariah. Nah, kalau akuntansi syariah itu kan cocok banget nih diterapin ke kehidupan, di mana kehidupannya itu kita beragama Islam ya, kita Iya. Muslim. Nah, itu cocok banget disosialisasikan dan cocok banget diketahui oleh mahasiswa umum, karena dalam proses transaksinya, dalam pencatatannya itu semuanya berbasis syariah, sehingga akuntansi syariah itu penting bagi mahasiswa umum karena itu akan menjadi cerminan bahwa kita itu Muslim loh. Jadi kita itu harus melakukan pencatatan, harus melakukan Iya. transaksi di kehidupan sehari-hari itu dengan berbasis syariah. Oke. Gitu. Nah, gimana sih peran Mas dan Mbaknya yang berikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa akuntansi syariah nih tentang praktik akuntansi syariah? Oke, dari aku mungkin ya. Iya. Kalau dari aku sih, gimana caranya kita sosialisasiin ke ya peran kita ya sebagai mahasiswa akuntansi buat praktekin ke akuntansi syariahnya itu dengan cara ya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prodi akuntansi syariah itu kita ikut partisipasi atau aktif di situ. Nah, sebagai duta kan punya peran aktif di situ. Dan beberapa kali duta pun diminta bantuan atau ada kesadaran diri untuk membantu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berbau praktik akuntansi syariah. Contohnya kemarin misalkan sosialisasi tentang kelas peminatan dari prodi akuntansi syariah, mau itu profesional, perusahaan atau akademisi, itu kita juga berpartisipasi di situ. Itu salah satu caranya ya, Andri. Iya, betul banget. Untuk yang kelas peminatan tuh buat semester berapa sih, Mas? Kalau peminatan itu segmentasinya semester 6 sebenarnya. Tapi kalau misalkan dilihat dari semester bawahnya kan itu nggak ikut kelas peminatan ya. Iya. Nah, itu sebenarnya caranya itu ya dengan cara kita partisipasi kegiatan apa yang berbau dengan akuntansi syariah. Tuh, misalkan kemarin ada seminar akuntansi juga ya buat Iya. buat khalayak umum kan. Nah, itu kan kita juga membantu buat mensosialisasiin akuntansi syariah nih atau praktik akuntansi syariah di seminar tersebut gitu. Kalau dari Mbak Indri ya? Nah, kurang lebih jawabannya sama ya kayak apa Iya. yang udah dibilang sama Mas Fikri. Jadi peran kita sebagai duta itu lebih ke gimana sih caranya kita mensosialisasikan akuntansi syariah itu ke mahasiswa akuntansi syariahnya sendiri. Nah, seperti kalau prodi ada kegiatan, ada acara, entah itu sosialisasi atau seminar. Kayak kemarin ada sosialisasi dan seminar di kelas akademisi, kelas profesional yang undang bicara dari luar, itu kita ikut mensosialisasikan, kita ikut ngajak ke teman-teman, ayo dong ikut ini, gitu sih, lebih perannya lebih ke itu. Oke. Coba dong Mas dan Mbak kasih saran dan motivasi
untuk duta yang selanjutnya terkait tanggung jawab dan peran mereka lah, sama itu tantangan dan peluang mereka nanti lah ketika menjadi duta gitu. Oke, kalau dari aku mungkin ini untuk calon berikutnya duta itu kita harus mengetahui sendiri kalau bahwasannya duta itu kan sebagai ikon dari prodi itu sendiri. Nah, apa yang kita lakuin, apa yang kita berikan itu kan dilihat sama orang. Nah, makanya ketika kita ngelakuin yang baik atau ngelakuin yang buruk itu kan dinilai sama orang, karena kita nih ikon prodi Dan bisa jadi contoh ya Mas? aturan kita untuk saran selanjutnya untuk duta itu harusnya kita menjadi contoh yang lebih baik, contoh terdepan untuk mahasiswa akuntansi sendiri. Tuh, makanya apapun yang kita lakuin itu harus jadi contoh yang baik lah untuk semuanya gitu, karena kita sebagai duta. Dan mengenai tanggung jawabnya, sebenarnya tanggung jawabnya itu kita punya tanggung jawab prodi di pundak kita nih, pundak kita sebagai duta, karena apapun yang diberikan oleh prodi kita juga harus istilahnya memberikan pemahaman ke mahasiswa akuntansi sendiri. Jadi sebagai tangan kanannya prodi itu ada di kita. Makanya semua informasi seharusnya kita bisa mensosialisasikan ke semua mahasiswa. Makanya biar semuanya itu tahu dan tugas dan tanggung jawab kita itu sesuai dengan prodi. Kalau dari Mbak Indri, tantangannya nih apa sih kalau pas jadi duta tuh? Oke, kalau dari aku jawab tantangan sama peluang aja ya. Kalau menurutku tuh tantangan jadi duta tuh kita kan lebih banyak kegiatan, lebih banyak event yang baik itu dari prodi ataupun dari fakultas. Nah, itu kita jadi tertantang buat jadi pribadi yang lebih disiplin dan bisa ngatur waktu dengan baik, time management. Kayak yang udah dibilang dari awal tadi, kita kesibukannya nggak cuma kuliah aja nih, nggak cuma kuliah pulang, tapi kita punya tanggung jawab seperti yang udah dibilang sama Mas Fikri tadi. Kita mengemban amanah di pundak kita sebagai ikon prodi, kita harus bisa membagi waktu nih. Kita juga harus bisa menyeimbangkan nih antara mata kuliah yang ada di kelas sama kegiatan kita yang ada di prodi, tugas kita itu semuanya harus seimbang. Jadi kita harus pandai mengatur waktu juga. Terus buat peluangnya nih, nah ketika kita jadi duta itu peluangnya banyak banget. Yang pertama nih ya, ada relasi. Kan setiap event yang ada di prodi maupun fakultas kita pasti diikut sertakan. Nah itu bisa banget nambah relasi kita. Yang kedua, kita bisa ngasah soft skill kita yang nggak kita dapat di bangku perkuliahan di kelas. Dan yang ketiga, experience. Nah ini yang paling penting, itu pengalaman. Karena kita bisa menjadi orang yang lebih baik itu karena pengalaman yang telah kita lalui. Itu sih menurutku. Oke. Cukup banyak juga ya cerita dari duta nih selama 1 tahun tuh. Banyak banget ya, kalau kita ceritain semuanya mungkin nyampe subuh ya. Sampai nggak kelar ntar di sini. Tapi kayaknya itu cukup sih untuk bekal duta yang akan mendaftar di tahun 2023 ini. Bintang-bintangnya kita kayaknya udah cukup nih Mbak. Harapan apa sih dari Mas dan Mbaknya untuk duta 2023 nanti? Dari Indri mungkin ya? Iya, dari aku dulu ya. Oke, buat harapan aku, dari aku pribadi buat duta akuntansi syariah tahun 2023 itu semoga lebih bisa membranding prodi dengan lebih baik lagi. Nah, karena kan sebagai ikoniknya prodi, duta itu diharapkan bisa membawa prodi ke arah yang lebih baik juga. Dan yang kedua itu harapanku duta lebih dekat lagi sama mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi syariah, biar lebih dikenal juga, lebih bisa akrab. Terus biar kita kalau sosialisasi tentang kegiatan prodi itu feel-nya udah dapet dulu kalau kita udah akrab. Itu sih menurutku. Lebih enjoy ya Mbak? Iya, betul banget. Oke, dari Masnya? Kalau dari aku sih mungkin kita lebih outputnya lebih ke masyarakat, karena kita di dunia ini kan nggak cuma ke mahasiswa doang ya, ada masyarakat yang harus kita dampingi. Apalagi tadi bener kata Mbak Indri, itu kita sebagai ikon prodi, dimana kita mensosialisasikan prodi kita ke halayak umum gitu. Makanya ketika kita branding atau mensosialisasikan akuntansi syariah ke masyarakat, kan itu
salah satu nilai plus di dutanya dan di prodinya gitu. Dan mungkin kedepannya itu kita juga bisa melakukan seperti pengabdian masyarakat, kemana kita mengabdi untuk masyarakat yang merasa atau kekurangan tentang pemahaman akuntansi syariah. Nah, jadi teman-teman atau dari masyarakat itu punya gambaran dan praktik yang lebih tentang akuntansi syariah, karena kan kita tahu kalau misalkan ada konvensional dan syariah, dan penerapan akuntansi syariah ini masih kurang di Indonesia. Makanya ketika kita mensosialisasikan atau ada pengabdian di masyarakat tentang akuntansi syariah, itu kan menambah nilai plus juga ke prodi dan dutanya itu sendiri. Jadi PR untuk Duta 2023 ini ya, Iya. jangan cuma di dalam kampus aja, Benar. tapi sampai ke eksternal juga Iya, ya. benar. internal dan eksternal. Lebih ke terjun ke masyarakat. Iya. Oke. Mohon doanya sih Mas Mbak, semoga rekrutmen di tahun ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan duta yang telah terpilih bisa amanah dengan tanggung jawab mereka. Amin. Oke. Ya, untuk duta selanjutnya mungkin nanti harapannya ntar juga bisa lebih baik ya dari kita ya, Iya. lebih baik dari kita dan bisa membawa perubahan yang lebih besar ke prodi maupun ke masyarakat umum tentang akuntansi syariah. Yaudah gitu aja Mas Mbak, terima kasih untuk waktunya. Selamat menjalankan hari-harinya. Oke. Siap. Kita sebentar lagi Purna nih sebagai duta Iya, nih benar, ya. bentar lagi ya. Bentar lagi. Iya. Oke, terima kasih Mas Mbak dan selamat siang. Oke, Siap. siap. Halo, buat kalian mahasiswa akuntansi syariah semester 2 dan semester 4, Jangan lupa daftar Duta Akuntansi Syariah tahun 2023. See you.